بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kajian tentang perjalanan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah. Pada pembahasan yang terakhir bulan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana terbentuknya masyarakat muslim yang pertama di Madinah, bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sampai di Madinah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW menata masyarakat di Madinah. Nah, setelah berlangsung keberadaan kaum muslimin di Madinah selama 1 tahun, maka pada tahun kedua Hijriah ada 3 hal, ada 3 syariat besar yang Allah turunkan di tengah kaum muslimin. Yang pertama adalah syariat untuk puasa Ramadan. Itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua di Madinah turun syariat untuk puasa Ramadan. Kemudian di tahun kedua Hijriah juga itu ada peristiwa besar, yaitu tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat. Yang sebelumnya kiblat itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, kemudian turun syariat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kiblat itu dirubah menjadi ke Ka'bah, ke Makkah. Jadi ketika Rasulullah SAW di Makkah, Rasulullah itu kalau sholat menghadap ke Ka'bah, tapi pada saat yang sama menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi arah menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, setelah pindah hijrah ke Madinah, itu gak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena ini posisi Madinah ke Makkah di sini, posisi Baitul Maqdis di sini. Kalau ketika Rasulullah di Makkah bisa menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi posisi Madinah di tengah-tengah, sehingga ketika sampai di Madinah, maka pilihannya adalah ya menghadap ke Makkah, ya menghadap ke Baitul Maqdis. Saat itulah kemudian Rasulullah salat sebagaimana diperintahkan Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW itu dalam hatinya menginginkan untuk salat itu menghadap ke Ka'bah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Kami melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau senantiasa wajahmu itu senantiasa menengadah ke langit, ya. Artinya Rasulullah itu mengharap ada perubahan kiblat tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kiblat, dan perintah itu terjadi ketika Rasulullah SAW sedang melakukan salat. Sehingga salat itu dilakukan, rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, rakaat kedua ini menghadap ke Makkah, berubah arah. Perubahan kiblat ini bukan semata-mata hanya perubahan arah dari sholat. Ternyata perubahan kiblat ini di situ ada makna yang besar di dalamnya. Apa makna yang besar? Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis, hal itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga menghadap ke Baitul Maqdis. Maka orang Yahudi, mereka mencemooh orang Islam. Nah, sholatnya juga sama, itu niru dari kita. Ya, sebetulnya Muhammad itu tidak membawa syariat yang baru. Dia bukanlah nabi. Ya, dia hanya meniru-niru saja. Dia hanya mengumpulkan syariat-syariat yang ada saja. Itu buktinya tuh. Sholatnya menghadap seperti kita. Sehingga pada saat seperti itu, maka kondisi kaum muslimin ketika beribadah
sama dengan kondisi, dalam arti arahnya sama dengan orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah sama-sama menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika turun perintah ini dan kemudian berubah, Rasulullah tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, maka apa yang terjadi? Disitulah terjadi perbedaan, ya, perbedaan yang kontras, menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Disitulah sebetulnya perubahan kiblat itu adalah identitas. Perubahan kiblat itu adalah identitas kaum muslimin. Di situ adalah simatul mukmin, simatul muslim, bahwa dia berbeda dalam beribadah dengan yang lain. Ya. Apa pelajaran di sini? Pelajaran di sini yang penting adalah bahwa dalam masalah ibadah, dalam masalah yang terkait dengan karakteristik sebagai seorang muslim, itu tidak boleh didekatkan dengan kafir. Tidak boleh didekatkan dengan kekafiran. Karena muslim, mukmin itu punya karakteristik sendiri yang istimewa. Dan Allah meminta kita berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau kita temukan di dalam hadis-hadis ini, ya, ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali perintah jangan sampai kita itu menampakkan diri menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah SAW mengatakan khaliful Yahud dalam banyak masalah. Dalam banyak masalah Rasulullah mengatakan khaliful Yahud, selisihlah orang Yahudi. Khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang kafir itu. Orang-orang musyrik, selisihilah. Jangan kita menampakkan diri sama dengan mereka. Karena persoalan identitas, ya, itu sesuatu yang penting sekali. Sehingga seseorang ketika melihat saudaranya, dia tahu ini mukmin, ini muslim, jangan sampai kemudian identitas itu nggak jelas. Nah, ini sekarang ini salah satu poin yang diperangi oleh musuh-musuh Islam. Jangan sampai kaum muslimin itu punya identitas yang jelas. Maka ya ajaran mereka pluralisme itu yang berusaha mengatakan semua agama sama, semua agama benar, kebenaran bukan hanya pada Islam. Dan ini sekarang ini salah satu yang luar biasa didengungkan itu adalah pluralisme. Bagaimana jangan sampai orang Islam menganggap orang di luar Islam itu nggak benar. Jangan sampai orang Islam itu menggunakan terminologi kafir. Jangan sampai orang di luar Islam itu dianggap kafir. Padahal Allah meminta kita menganggap mereka kafir. Kalau kita tidak menganggap orang di luar Islam itu kafir, sama-sama kita tidak mengimani Al-Quran. Sama-sama kita menggugurkan. Sama saja kita menggugurkan keimanan kita kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang-orang di luar Islam itu kafir. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu. Nah, kemudian kita dikatakan, jangan mengatakan. Bahkan kemudian timbul himbauan, ya, ciri-ciri orang radikal itu adalah orang yang menganggap di luar Islam itu kafir. Wallahi kalau ini ciri radikal, kita bangga dengan radikalisme. Kalau ini loh ya, kalau ini yang dianggap radikal, maka berarti Al-Quran itu radikal, Rasulullah itu radikal, para sahabat radikal. Kalau seperti itu. Ya. Karena ini ada permintaan, Al-Quran mengatakan seperti itu. Khaliful Yahud. Selisih orang-orang Yahudi, termasuk bahkan syariat kiblat ini mengajarkan kepada kita untuk menyelisih Yahudi. Karena itu ajaran yang sangat menyimpang dan bahkan bisa membatalkan keimanan adalah orang yang berusaha mendekat-dekatkan, mencampurkan ajaran-ajaran tadi itu. Coba contohnya, contoh yang simpel saja. Dan belum banyak suara yang mengingkari ini, tapi ini ada bahaya sekali. Berapa banyak orang yang mengucapkan salam di awal pembicaraan dengan salam berbagai macam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah saya nggak hafal. Nggak tahu apa lagi tuh. Wah. Salamnya orang Hindu, salamnya orang Yahudi, salamnya orang Nasrani, salamnya semua disebut. Wallah ini adalah bagian daripada memasyarakatkan pluralisme. Kita orang Islam menghargai pluralitas kita hargai. Dalam Islam ajaran bagaimana kita hidup damai dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, diajarkan. Bagaimana kita tidak boleh mengganggu mereka. Itu kita ikuti, dan tidak ada orang yang lebih konsekuen dalam masalah ini lebih daripada orang kaum muslimin.
Tetapi pluralisme, yaitu menganggap bahwa semua kebenaran itu bias, kebenaran itu ada di mana-mana dan seterusnya, ini adalah kufur. Ini adalah kekufuran kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran penting dari tahwilul kiblat. Karena itu orang Yahudi yang tadinya mencemooh orang Islam disebabkan mereka mempunyai kiblat yang sama. Begitu orang Islam kiblatnya ganti ke Mekah, mereka marah. Apa tuh ajaran itu seperti itu? Ini ajaran apa? Kemarin kiblatnya ke sana, sekarang kiblatnya begini. Itu gak mungkin ini datang dari Allah. Nah, kemudian inilah kemudian cemoohan orang Yahudi ini menjadi ujian bagi orang-orang Muslim saat itu. Apakah mereka tahan diuji karena mengikuti perintah Allah atau tidak? Karena itu dalam Al-Quran kalau kita baca ayat-ayat tentang kiblat, maka di situ dikatakan bahwa perubahan ini adalah ujian bagi orang-orang mukmin menghadapi cemoohan orang-orang zalim tadi. Itu yang pertama, syariat yang pertama yang turun pada 2 Hijriah itu adalah perubahan kiblat, ya, selain daripada wajibnya puasa. Nah, kemudian ada syariat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada tahun kedua Hijriah. Ini adalah yang pertama kali, yang baru dihadapi oleh kaum mukminin saat itu, yaitu diizinkannya mereka untuk berperang. Diizinkannya untuk mengangkat senjata, berperang, membela al-haq dengan kekuatan militer. Ini pertama kali syariat ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita lihat ajaran jihad fisabilillah, jihad dengan peperangan, itu dalam Islam ada marhalah, ada periodenya, periode pensyariatannya. Sebagaimana syariat-syariat yang lain, ada beberapa syariat yang mereka ketika diturunkan oleh Allah dengan periodisasi. Contohnya adalah misalkan khamr. Khamr itu dari mulanya tidak dilarang sehingga para sahabat minum khamr, dan itu tidak dilarang sampai kemudian dicela, ya, dianggap sesuatu yang kurang baik, kemudian sampai kemudian diharamkan ketika sholat, ketika akan memasuki waktu sholat, la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk, sehingga yang diharamkan hanya mendekati sholat. Selesai sholat, jauh dari waktu sholat dibolehkan, sampai kemudian turun ayat yang melarang khamr secara mutlak, total. Nah, itu periodisasi khamr. Demikian juga jihad. Jihad ini ada periodisasinya. Yang pertama, marhalatul ula, jihad itu marhalahnya adalah dilarang. Di awalnya jihad itu dilarang. Pada saat di Makkah, orang-orang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ditindas. Ya Rasulullah, kami begini. Sudah waktunya, tunggu apa lagi? Kita angkat senjata saja. Kita angkat senjata, kita lawan mereka. Pada saat itu Rasulullah SAW menjawab, isbiru fa inni lam u'mar bil qital. Sabarlah kalian, sekarang aku tidak diperintahkan untuk berperang. Maka saat itu orang yang mengangkat senjata tidak dibolehkan, orang yang mengangkat senjata dilarang karena syariatnya tidak dibolehkan. Kemudian marhalah yang kedua yaitu diizinkan. Diizinkan di sini ketika turun surat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, ya, untuk melawan, ya, disebabkan mereka terzalimi. Wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir, dan Allah mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, periode yang kedua ini adalah kalau orang Islam diperangi, dizalimi, dibolehkan mereka mengangkat senjata. Ini periode yang kedua. Nah, kemudian periode yang ketiga dari jihad itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, ya, tapi janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bedanya yang kedua sama yang ketiga, kalau yang kedua tadi sifatnya adalah boleh mengangkat senjata, boleh tidak. Jadi kalau ada orang dizalimi, dia boleh mengangkat senjata, dia boleh juga nggak mengangkat, nggak apa-apa, nggak diwajibkan kepada semua. Tapi periode yang ketiga, ketika orang Islam diperangi, maka wajib hukumnya saat itu semua orang Islam ikut berperang. Jadi perubahannya adalah sama-sama diperangi, tetapi yang ketiga ini wajib hukumnya. Sehingga ketika misalkan orang kafir menyerang Madinah, atau di suatu tempat orang Islam diserang, atau misalkan masuk orang kafir menjajah Indonesia, maka hukumnya saat itu bagi orang-orang yang mampu untuk berjihad wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk membela, melawan orang kafir. Nah, itu seperti itu. Jadi berubah dari diizinkan kepada diwajibkan. Nah, periode yang keempat, al-marhalah ar-rabi'ah, marhalah keempat dari jihad itu adalah waqatilul musyrikina kaffatan. Ya. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka pun dimanapun mereka berada, mereka akan memerangi orang Islam. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, apa maksudnya yang keempat? Yang keempat ini perlu kita jelaskan supaya orang tidak salah paham. Yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perangilah orang-orang musyrik, semua mereka, perangilah mereka. Kafah, tanpa terkecuali. Tapi Ustaz, apakah berarti setiap orang musyrik berarti kita perangi, kita bunuh mereka, ya, kita ganggu mereka? Apakah berarti ya nggak ada kedamaian lagi buat orang-orang di luar Islam? Mereka semuanya adalah musuh yang harus ditumpahkan darahnya. Apa seperti itu? Nah, disinilah para ulama menjelaskan apa maksud ayat ini. Waqatilul musyrikina kafah. Ayat yang ketiga, periodisasi yang keempat inilah yang membuat Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah mengirimkan pasukan untuk menggempur Romawi Persia. Umar bin Khattab melanjutkan, khalifah-khalifah selanjutnya melanjutkan, khalifah-khalifah di kalangan Bani Umayyah melanjutkan misi tersebut, mengirim pasukan sampai ke seluruh, membebaskan daerah benua Afrika, kemudian melanjutkan sampai ke Eropa, ke Andalusia dan seterusnya. Ya, padahal tidak ada hubungan saat itu, tapi mereka terus melakukan ekspansi. Kenapa? Karena inilah wajibnya qatilul musyrikin, kewajiban memerangi orang-orang kafir secara umum. Siapa kekafiran yang disebut di sini? Siapa kemusyrikan yang disebut di sini? Kemusyrikan yang disebut di sini adalah kemusyrikan sistem kafir, sistem musyrik, kekuatan kafir, kekuatan musyrik. Kekuatan-kekuatan itu wajib untuk diperangi, digedor dengan kekuatan pula, dengan kekuatan militer, sehingga apa? Kekuatan yang tadi berdiri, dengan berdirinya kekuatan tadi itu membuat dakwah tidak bisa menyebar. Kekuatan-kekuatan yang menyebabkan umat Islam dimanapun akan ditindas oleh kekuatan kafir, kekuatan zalim dan seterusnya tadi itu. Nah, kekuatan-kekuatan ini tidak akan bisa dihadapi dengan dakwah bil lisan. Tidak akan bisa dihadapi dengan dakwah bil lisan. Tidak bisa dihadapi dengan nasihat. Kekuatan ini harus dihancurkan dengan pasukan pula. Inilah yang membuat ketika Umar bin Khattab mengirimkan pasukan untuk melawan Persia, bagaimana Rib'i bin Amir, utusan kaum muslimin saat itu, ketika menghadap pimpinan orang Persia, ketika ditanya, kenapa kamu datang ke sini membawa pasukan? Kenapa? Apa yang terjadi? Sudah, kita damai saja. Kamu pulang, kami kasih makanan, kami kasih pakaian, kami kasih harta, kamu pulang, kamu usah perang.
Apa jawaban Rabi' bin Amir? Saya datang untuk membebaskan penghambaan makhluk kepada makhluk dan menjadikan penghambaan itu hanya kepada Allah. Itu jawaban Rabi' bin Amir. Kenapa? Karena adanya kekuatan Persia dengan pasukannya, dengan senjatanya, dengan itu menjadikan masyarakat di wilayah Persia terhalangi untuk masuk Islam dan terhalangi berdakwah. Itu yang terjadi. Mereka dipaksa untuk kufur. Mereka menjadikan kemudian bukan lagi menyembah Allah tapi menyembah Rustum. Nah, kekuatan ini yang harus dihancurkan dengan pasukan. Setelah sistem-sistem al-kufrul anzimah, kufrul anzimah, kekafiran anzimah tadi itu, sistem-sistem kafir tadi itu dihancurkan, maka kita berhadapan dengan siapa? Kita berhadapan dengan individu-individu kafir, masyarakat yang kafir, rakyat yang kafir. Saat itulah berlaku dengan apa? Dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saat itulah kemudian berlaku la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Siapa mau masuk Islam, masuk Islam. Siapa enggak mau tetap dengan kekafirannya, silakan. Kami enggak mengganggu kalian, hubungan kalian dengan Allah. Ya, tapi dakwah kami sudah sampai ke kalian. Karena kaum muslimin saat itu mereka adalah orang yang dibebani dengan misi menyampaikan dakwah ini kepada semua manusia, kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Ini makna rahmatan lil alamin, bahwa Islam, risalah kebenaran, risalah yang akan menyelamatkan mereka dunia dan akhirat, harus sampai kepada setiap manusia tanpa ada yang bisa menghalangi, tanpa ada kekuatan yang bisa menghalangi. Ketika ada kekuatan yang menghalangi, disitulah jihad berlaku. Disitulah ketika kaum muslimin punya kekuatan, ada khilafah Islamiyah dan seterusnya, kemudian kekuatan itulah yang akan digedor dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan jihad fisabilillah. Inilah makna daripada pengertian waqatilul musyrikin kafah. Bukan berarti membunuh setiap orang kafir, tetapi semua sistem kekafiran yang menghancurkan Islam itu harus. Nah, contoh misalkan sekarang, kalau sekarang ini ada kekuatan Islam yang memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan dahulu, ketika umat Islam masih memiliki wibawa, misalkan zaman Khilafah Utsmaniyah atau sebelumnya, atau di zaman Umayyah atau Abbasiyah, orang Islam masih memiliki kekuatan. Apa yang dilakukan oleh Perancis itu nggak akan bisa. Yang Perancis sekarang menghina Rasulullah SAW dengan seenaknya dan terus memperbaharui permusuhan mereka. Ya. Jadi sampai sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, semangat boikot produk Perancis itu nggak boleh luntur. Karena Perancis sampai sekarang tidak mengendurkan permusuhan terhadap Islam. Dia bermula dari penghinaan kepada Rasulullah yang didukung oleh negara Perancis, sampai yang terakhir kemarin mereka menutup puluhan masjid di Perancis. Mereka tutup puluhan masjid, nggak boleh. Jadi mereka terus melakukan permusuhan. Kalau ini ada kekuatan Islam, tidak akan terjadi. Ya. Kekuatan Perancis seperti ini, kekuatan kekafiran yang ada di Perancis yang membuat mereka melakukan permusuhan terhadap Islam, ini tidak bisa dihadapi dengan dakwah, nasihat. Kita kirim dai lah nasihati Macron supaya dia tobat. Ya. Kita nasihati menteri-menterinya supaya tobat, supaya kemudian kembali kepada, nggak akan bisa. Orang-orang seperti ini, kekuatan ini hanya bisa dihadapi dengan kekuatan. Maka karena itu di zaman Sultan Abdul Hamid dulu, ketika mereka akan melakukan pentas pertunjukan menghina Rasulullah, dan itu sampai kepada Sultan Abdul Hamid, apa Sultan Abdul Hamid katakan? Kalau kalian lanjutkan, aku akan kirimkan pasukan ke perang. Selesai. Gak jadi mereka. Nah, disinilah fungsi kekuatan. Ya. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada sirah Nabawiyah. Setelah
periodisasi dari jihad seperti tadi itu. Nah, maka di tahun kedua itu kaum muslimin sudah diizinkan untuk berperang ketika mereka diperangi. Sekarang, apakah saat itu kaum muslimin dalam kondisi peperangan? Apakah kaum muslimin dalam kondisi diperangi? Jawabannya adalah iya. Dan musuh yang utama mereka, yang memerangi mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Di sini ada dua peristiwa paling tidak yang tercatat dalam sejarah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu mereka akan mengejar orang-orang Islam sampai ke Madinah, dan mereka tidak ridho berdirinya kekuatan Islam di Madinah. Peristiwa pertama adalah ketika Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Mekah, dan pada saat itu Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Mu'ad itu adalah salah satu tokoh dari orang Ansar, orang Madinah, dan dia memiliki hubungan yang baik bahkan sejak sebelum Islam dengan tokoh dari Mekah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu kalau ke Madinah, dia pergi turunnya, nginapnya di rumahnya Sa'ad. Sa'ad kalau pergi ke Mekah, nginapnya di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Setelah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, Sa'ad pergi ke Mekah dan nginap di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kemudian Sa'ad berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Ya Umayyah, aku mau pergi ke Ka'bah, mau tawaf. Coba carikan waktu yang pas, yang enggak terlalu ramai, aku mau tawaf." Akhirnya kemudian Sa'ad dan Umayyah ini pergi menuju Ka'bah, berjalan. Ketika berjalan menuju Ka'bah, kemudian berpapasan dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Ya Umayyah, siapa itu yang bersama kamu?" Kata Umayyah, "Ini Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Madinah." Apa kata Abu Jahal? Kamu yang melindungi orang-orang yang murtad yang keluar dari negeri kami. Kamu tampung dan kamu lindungi. Terus kamu mau seenaknya datang ke Mekah? Wallahi, kalau seandainya bukan karena kamu itu tamunya Umayyah bin Khalaf dan aku menghormati Umayyah bin Khalaf, ya, niscaya kamu tidak akan pulang ke Madinah. Itu kata Abu Jahal. Nah, menghadapi perkataan seperti ini dari Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Ketahuilah, kalau kamu ganggu saya dan kamu mengumumkan peperangan kepada saya, yang rugi kamu." Kata Umayyah, "Yang rugi kamu." Ya, sesungguhnya ya, sejak itu barang-barangmu tidak akan aman lagi. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah orang Mekah itu hidupnya dari perdagangan ke Syam, dan ketika berangkat ke Syam, kafilah mereka yang nilainya luar biasa besarnya itu, dan itu adalah aset orang-orang Mekah semuanya, orang-orang kaya di Mekah, tidak akan aman lagi. Kenapa? Karena kalian akan lewat Madinah, ya. Dan sejak itu kalian tidak akan punya lagi akses perdagangan. Mati urat nadi kalian. Itu jawaban. Juga timbul ketegangan. Ancaman ini, ancaman dari Abu Jahal ini menunjukkan apa? Bahwa dia tidak ridho dengan adanya orang-orang Islam. Nah, kemudian ini diperjelas lagi dengan peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua ini memperjelas bahwa mereka sedang dalam keadaan suasana perang dengan Mekah. Peristiwa yang kedua ini adalah orang-orang Mekah mencari siapa orang-orang Madinah yang belum menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Orang asli Madinah dan belum menjadi pengikut Rasulullah SAW. Maka mereka temukan, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang nanti masuk Islam dan kemudian menjadi tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ya, bersama beberapa orang-orang pengikut dari orang-orang Madinah yang belum masuk ke dalam Islam.
orang Makkah memberikan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Surat itu ajakan sekaligus ancaman. Kata orang Makkah, kalian menampung orang-orang, kalian menampung awaitum sahibuna. Kalian telah menampung sahibuna, maksudnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian menampung Rasulullah dan artinya bersama para sahabat, kalian tampung, kalian lindungi. Ketahuilah, perbuatan kalian itu tidak ada kata lain kecuali perang antara kami dan kalian. Ya kalian perangi mereka, atau kami akan memerangi kalian semuanya. Kalian usir mereka, kalian perangi mereka, atau kalau tidak maka kami akan datang dengan pasukan kami dan kami akan mengepung kalian dan kami akan menaklukkan kalian dan kami akan membunuh orang-orang laki yang terdekati kalian dan kami akan menawan wanita-wanita kalian. Kami jadikan budak kami. Gara-gara apa? Gara-gara kalian menampung orang asing yang datang ke tempat kalian. Mendengar ini, Abdullah bin Ubay mengumpulkan kekuatan orang-orang musyrik yang ada di Madinah yang belum masuk Islam, dan mereka sudah siap-siap akan mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang Muhajirin, termasuk juga orang-orang Ansor yang melindunginya. Sehingga hampir terjadi perang saudara di dalam kota Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ini langsung mendatangi orang-orang kafir tadi. Sudah berkumpul membawa senjata, Rasulullah SAW datangi, dan kita lihat bagaimana kecerdikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wahai kalian, sesungguhnya kalian sudah mendapatkan ancaman dari orang-orang Mekah, dan ketahuilah orang Mekah itu tak lebih kuat daripada kalian. Kenapa kalian takut dengan orang Mekah? Bukankah kalian bangsa yang kuat? Kalian orang-orang yang kuat, ahli perang juga. Kenapa kalian takut dengan ancaman orang Mekah? Dan yang lebih buruk lagi, kata Rasulullah, ketakutan kalian itu membuat kalian akan berperang dengan saudara-saudara kalian sendiri, sesama satu suku, ya, anak-anak saudara kalian, ya, anak paman kalian. Kalian mau memerangi gara-gara takut kepada orang yang jauh. Sesuatu yang memalukan, kata Rasulullah. Ini sesuatu yang memalukan. Coba. Rasulullah tidak mengatakan kalian musyrik sama dengan sana musyrik, enggak. Kalian begini, enggak. Tapi Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang pas saat itu, ya, untuk memecah persatuan yang mulai ada antara musyrikin Madinah dan musyrikin Makkah. Apa yang Rasulullah angkat? Ya Rasulullah angkat ada semangat kekabilahan, semangat berbangga dengan kabilah yang ada di tengah orang-orang kafir tadi itu. Nah, kalian bangga dengan kabilah kalian, kekuatan kalian, tapi kalian takut ancaman orang yang jauh, dan bahkan kalian akan memerangi saudara kalian. Ini sesuatu yang memalukan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka sadar dan mereka kemudian tinggalkan, ya, gak jadi perang. Mereka gak jadi perang, gak jadi memerangi saudaranya. Bukan karena kecintaan kepada kaum muslimin, yang cinta kepada Rasulullah, tapi kenapa? Karena mereka malu sendiri. Gitu. Loh, iya berarti saya ini perang karena takut sama Makkah. Gitu. Nah seperti ini kita lihat bagaimana jitunya Rasulullah SAW, ya, memilih retorika dengan mereka dengan suasana yang genting seperti itu. Nah, peristiwa ini menunjukkan bagaimana suasana yang terjadi antara Makkah dan Madinah itu adalah suasana peperangan. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana peperangan seperti inilah kemudian turun izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka menyiapkan pasukan mereka, untuk mereka menyiapkan kekuatan mereka. Dan saat itu kemudian Rasulullah SAW mulai membangun kekuatan militer. Pertama, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghitung berapa kekuatan prajurit mereka. Hanya mereka lakukan penghitungan dan didapatkan saat itu di Madinah dari kalangan Muhajirin dan Ansor, kekuatan mereka kurang lebih sekitar 1.500 prajurit.
1.500 tempur semuanya. Yang siap, tidak dihitung anak-anak, tidak dihitung orang cacat, tidak dihitung wanita, tidak dihitung orang sakit. Nah, kekuatan laki-lakinya saat itu adalah 1.500. Jadi ketika mereka tahu kekuatan mereka 1.500, mereka mengatakan, kalau kekuatan kami sudah mencapai 1.500, kata para sahabat, apalagi yang kita takuti? Kenapa kita harus takut lagi? Kenapa kita harus takut dengan kekuatan-kekuatan kafir yang ada di sekitar kita? Kita punya kekuatan 1.500 dan Allah bersama kita. Dan kemudian yang kedua, yang dibangun oleh Rasulullah SAW ya, untuk membentuk pasukan yang kuat itu paling tidak dalam kitab sirah dikatakan ada dua, yaitu membangun kekuatan maknawi ya, kekuatan maknawi mereka, kekuatan ruhiyah mereka, dan membangun dengan melakukan latihan-latihan militer. Kekuatan maknawi ini dibangun dengan apa? Dengan Rasulullah SAW ya, menyampaikan hadis-hadis ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika seseorang berjihad fisabilillah, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali kemenangan. Pasti menang. Apa kalkulasi menangnya? Menangnya itu ada dua. Dia menang dengan tamkin, menang dengan dijadikan Islam itu kemudian jaya, mengalahkan kekuatan kafir ya. Atau kemenangan yang berikutnya adalah terbunuh di jalan Allah. Terbunuh di jalan Allah. Dan terbunuh di jalan Allah itu dihitung oleh mereka sebagai sebuah kemenangan, bukan sebagai sebuah kekalahan. Karena kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tentang bagaimana fadilahnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau orang dengar rekaman kita kali ini kok kajiannya hari ini radikal banget gitu. Itu baik masalah jihad semua. Karena kebetulan kita sirahnya lagi masalah ini sekarang. Sirah kita sekarang adalah masalah tentang sejarah sampai dalam periode pertama syariatnya jihad. Jadi kita harus membahasnya secara tuntas. Nanti kalau kita bahas tentang sholat, kita bahas sholat. Kita bahas tentang zakat, kita bahas gitu. Kenapa hari ini membahas ini? Karena hari ini kita sampai pada materi ini gitu. Ya. Maka kita harus bahas tuntas gitu. Termasuk apa? Termasuk bagaimana kemudian Rasulullah SAW ketika membangun mental pejuang itu adalah dengan menyampaikan hadis-hadis tentang kerinduan untuk mati syahid. Ya, kerinduan untuk mati syahid luar biasa. Ya, sampai-sampai apa? Rasulullah SAW mengatakan tentang dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadi. Sesungguhnya demi jiwaku yang ada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawadittu, aku ini betul-betul berharap mendambakan anni uqtalu fi sabilillah. Aku ini terbunuh di jalan Allah. Anni uqtalu fi sabilillah. Ya. Summa uhyi. Kemudian setelah aku terbunuh, aku dihidupkan lagi. Kemudian apa? Summa uqtal. Summa uhyi. Kemudian aku terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Summa uqtal, aku terbunuh ketiga kali. Aku terbunuh, kemudian apa? Summa uhya, dihidupkan lagi. Summa uqtal. Diakhiri apa? Tetap terbunuh di jalan Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini qudwa kita. Ini qudwa kita, yang kita katakan qudwa kita Rasulullah SAW. Kalau ditanya, ya Rasulullah, kematian apa yang kau dambakan ya Rasulullah? Rasulullah nggak mengatakan, aku ingin mati di rumah sakit, ya VIP, dijaga oleh keluarga semuanya tenang, kemudian dalam suasana yang damai. Tidak seperti itu. Bukan itu cita-cita Rasulullah. Cita-cita Rasulullah, kematian apa yang kau harapkan ya Rasulullah? Terbunuh di jalan Allah. Radikal nggak kalau kira-kira kalau sekarang ini diukur dengan yang sekarang ini, kira-kira kalau Rasulullah menyampaikan ini dianggap radikal nggak Rasulullah? Ya memang seperti ini. Kajian kita seperti ini. Ini hadis itu seperti ini sahih. Kecuali kita mau hapus ayat Al-Quran, kita hapus hadis, baru kita mau dikatakan nggak radikal. Hanya kemudian jadi Islam
luarnya tapi dalamnya kufur seperti orang-orang liberal. Seperti itu. Yang kita mau Islamnya. Ini cita-cita Rasulullah. Karena itu, ya, cita-cita Muslim itu, ya, wasyahidu fi sabilillah asma amanina, wal mautu fi sabilillah asma amanina. Kematian di jalan Allah itu adalah cita-cita kami yang tertinggi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Karena sesungguhnya tidak ada kematian yang seindah kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang lebih indah. Bayangkan, begitu darah pertama menetes, seluruh dosa diampuni oleh Allah. Seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kematian itu akan merasakan pedih yang luar biasa. Semua kematian merasakan pedih yang luar biasa. Kematian yang paling ringan itu dinyatakan seperti apa? Seperti lembing yang ditusukkan ke tubuh domba. Nyerinya seperti itu. Ya, orang ketika sakratul maut itu luar biasa nyerinya. Kecuali orang yang mati syahid fisabilillah tidak merasakan itu. Orang yang mati syahid fisabilillah dia tidak merasakan fitnah kubur. Tidak merasakan fitnah kubur, ketakutan di kuburan, dia tidak merasakan seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Inilah yang membuat para syuhada dahulu merindukan mati syahid. Para pejuang dahulu mati syahid, kenapa? Karena seperti ini. Dan kerinduan kepada mati syahid itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mengatakan Rasulullah kedua kita, Rasulullah junjungan kita, gitu ya. Bukan junjungan dalam rangka dalam cuma poligaminya saja, gitu ya. Termasuk apa? Cara matinya ini. Gitu. Itu adalah junjungan kita. Rasulullah itu dalam cara matinya mengharapkan mati syahid fisabilillah. Nah, jadi artinya apa? Jadi kalau ada seorang muslim yang tidak pernah bercita-cita syahid di jalan Allah, sampai dikatakan dalam hadis, siapa yang tidak pernah dalam hidupnya ini mencita-citakan mati syahid, gak pernah dia membayangkan, ya saat ini insya Allah saya mati syahid, gak pernah terbesit dalam hatinya seperti itu, gak pernah terbesit dalam hati untuk berjuang di jalan Allah, sampai dalam hadis dikatakan apa? Dia akan mati dalam salah satu cabang kemunafikan, ya. Atau dalam mati dalam mati jahiliyah. Orang yang tidak pernah menghayalkan seperti itu, artinya apa? Orang yang tidak ada iman. Karena Rasulullah SAW sendiri mengharapkan dunia mati fisabilillah. Dan ini yang dibangun, narasi ini yang dibangun di tengah sahabat, sehingga kemudian mereka betul-betul mengharapkan mereka itu mati dengan Allah. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah orang yang mati, tidaklah orang yang setelah meninggal dia di jannah, sudah masuk jannah, dia mengharapkan hidup kembali di dunia. Gak ada. Sudah melihat nikmatnya jannah luar biasa seperti itu, terus mau kembali ke dunia. Gak ada. Kecuali satu saja. Siapa? Orang yang mati syahid. Hanya orang yang mati syahid yang dia mengharapkan dia kembali ke dunia. Ya. Habis. Hanya orang yang mati syahid yang mengharapkan dia kembali ke dunia. Ya. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya ketika dia mati syahid. Bayangkan, dia sudah di surga, dia kepingin kembali ke dunia, kepingin merasakan nikmatnya mati syahid lagi. Orang yang mati syahid disambut oleh malaikat, kemudian dia diiring-iring oleh malaikat naik ke langit. Masya Allah, luar biasa. Itu keindahan pengalaman yang luar biasa. Inilah hal-hal ini digambarkan, dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat. Sehingga kenapa? Lahirlah para petempur, prajurit yang saat itu belum pernah ada dalam sejarah peradaban manusia seperti ini. Orang-orang yang pulang dari pertempuran menangis. Kenapa? Karena dia tidak terbunuh di jalan Allah. Orang-orang pulang dari pertempuran, ya, dia menangis. Kenapa? Saudaranya sudah terbunuh, dia belum terbunuh. Orang-orang yang ketika akan berangkat ke medan perang, dia meminta doa dari anak dan istrinya, doakan ya bapak syahid, doakan bapak gak kembali, doakan bapak mati syahid. Ada? Gak ada. Ini logika seperti ini yang gak akan bisa difahami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengimani al-ghaib, dia tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, ya, bisa berapa menit? Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian,
sampai saya akhiri sampai yang kedua ini saja, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan setelah tadi membangun ruhiyah mereka, mental mereka juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW memerintahkan mereka menyiapkan secara fisik. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak mereka dari kecil diajari berenang, diajari memanah, diajari menaik kuda. Ya. Kemudian orang-orang yang kuat itu di kalangan mukmin, ya, itu lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang lemah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, nah salah satunya ini, bagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, siapa yang pernah belajar memanah dan sudah pandai belajar memanah dan sudah pandai memanah, ya, kemudian thumma tarakahu, kemudian dia tinggalkan, nggak mau lagi hidup dalam kehidupan kebiasaan seorang prajurit dan seterusnya, dia tinggalkan itu, ya, kata Rasulullah, falaisa minna, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Au qad asa, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Kalau dia punya kemampuan memanah, punya kemampuan naik kuda, kemudian mungkin karena kayaknya lebih enak bisnis, ya, kayaknya lebih enak tijarah, perdagangan, kemudian dia sibuk perdagangan, dia tinggalkan tadi itu, ya, dia tidak lagi mengasah kemampuannya untuk memanah dan tidak lagi mengajarkan orang-orang untuk memanah, ya, atau naik kuda dan seterusnya, dia tinggalkan, sudahlah, enakan ini aja lah, atau enakan ke masjid saja, dah wiritan saja, udah tinggalkan itu yang begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, yang seperti ini maka dia bukan termasuk golongan. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW menjaga orang-orang yang sudah punya kompetensi dalam masalah peperangan ini, jangan dia meninggalkan wilayah ini. Ya, bahkan dia melakukan pengkaderan terus, mengkajarkan terus, sehingga apa? Sehingga kemudian terbentuk para prajurit-prajurit, prajurit yang tangguh. Apa yang terjadi kalau kemudian mereka sudah merasa punya kekuatan, kemudian orang-orang yang tadi itu justru meninggalkan arena mereka dan masuk ke wilayah perdagangan, wilayah ini dan seterusnya, mereka tinggalkan. Ini ketika saya membaca ini, saya merenungkan juga, ya, sebetulnya intinya adalah dari hadis ini adalah bahwa orang-orang yang sudah masuk ke daerah perjuangan Islam, ya, maka dosa besar bagi mereka untuk meninggalkan. Ya, karena intinya bukan di memanah, ya, intinya ini adalah perjuangannya. Karena itu Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita semua. Siapa di antara kita ini sudah berjuang untuk Islam, sudah menggunakan harta kita, waktu kita, ya, menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus yayasan Islam dan seterusnya, sudah sibuk dengan dakwah, ya, maka suatu saat kita tinggalkan semua itu karena kesibukan pribadi kita. Ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya, karena ada bisnis, ada apa, dan kemudian kita tinggalkan kehidupan perjuangan. Kita biasanya gunakan waktu kita untuk terkait dengan keluarga, waktu kita terkait dengan hobi kita, olahraga dan macam-macam, kita tinggalkan untuk perjuangan Islam. Ya, kita gunakan sebagian waktu itu untuk perjuangan. Tiba-tiba udah kita tinggalkan perjuangan tadi, kita sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan apa? Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa orang yang melakukan ini maka dia telah melakukan dosa besar, dia telah melakukan maksiat yang besar. Ya. Karena itu siapa di antara kita sekarang ini, ya, yang telah memperjuangkan Islam, kita jaga terus dalam kehidupan perjuangan ini sampai akhir hayat. Dan memang, ya, memang Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan dalam Islam itu kehidupan perjuangan. Kenapa demikian? Setelah turun kewajiban mengangkat senjata bagi orang Islam saat itu, ketika mereka diperangi atau untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan musuh yang menghalangi dakwah, dalam waktu 10 tahun sampai meninggalnya Rasulullah itu ada 28 ghazwah. 28 ghazwah. Ghazwah itu artinya apa? Peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, itu namanya ghazwah.
28 ghazwah. Kemudian ada 35 syariah. Syariah apa? Syariah itu adalah operasi militer yang Rasulullah nggak ikut di situ. Rasulullah tetap di Madinah, tapi mengirim operasi militer ke sebuah daerah. Jadi ada 35 syariah, ada 28 ghazwah. Ghazwah biasanya lebih besar. Ya, biasanya lebih besar, mobilisasi semua kaum muslimin. Penting langsung oleh Rasulullah. Artinya apa? Artinya dalam waktu 10 tahun itu ada berapa berarti? 28 tambah 35, 63. Ada 63 operasi militer dalam waktu 10 tahun. Artinya apa? Artinya rata-rata di dalam 1 tahun itu ada 6 sampai 7 operasi militer. Sejak tahun kedua Hijriah ini, maka kehidupan itu adalah kehidupan perjuangan betul-betul. Ya, bayangkan, ada 6 sampai 7 operasi militer per tahun. Artinya apa? Artinya nggak ada lagi sahabat yang santai, itu nggak ada. Nggak ada sahabat yang santai. Semua sahabat itu larut semua dalam perjuangan tadi itu. Dia ila kalimatillah. Semua sahabat. Nah, sekarang ini dengan dengungan kembali kepada ajaran salafus saleh, ini salafus saleh kita, para sahabat. Sahabat itu hidupnya bagaimana berjuang. Sahabat itu hidupnya apa? Islamnya apa? Islam pejuang. Bukan Islam duduk di masjid wiritan, puas, seneng, hatinya adem, pulang ke rumah makan, gak urusan Islam diperangi, Islam diganggu, Islam dilecehkan. Gak pusing, yang penting ibadah ke masjid. Yang penting umroh tiap tahun. Yang penting seperti itu. Ini bukan Islamnya Rasulullah dan Nabi. Islam perjuangan. Ya. Tidak harusnya pakai nama perjuangan itu kita. Gitu. Nah, ya. Jadi seperti itu. Islam itu karena pejuang. Islam itu pejuang. Islam itu adalah pejuang. Kalau mau menjadi Muslim yang baik adalah berjuang dengan waktu kita, dengan harta kita, ya, dengan semua yang kita miliki dalam rangka apa? Di'ilah kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menyokong dakwah, menyokong pendidikan Islam, menyokong dakwah Islam, media Islam dan seterusnya. Itulah Islam yang kembali kepada salafus saleh. Bukan hanya Islam yang mencukupkan diri pada taklim saja. Itu bukan Islamnya salafus saleh. Di antaranya dua peristiwa yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama yaitu ketika Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang tokoh Ansor, datang ke Mekah setelah hijrahnya orang-orang Islam ke Madinah, maka kemudian bertemu dengan Abu Jahal, dan Abu Jahal memberikan ancaman kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, karena dianggap Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya menampung orang-orang yang datang dari Mekah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan bekerja sama dengan kalangan orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Nah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya. Kemudian mereka mengumpulkan orang-orang yang masih di luar Islam, mereka dikumpulkan, dan kemudian surat dari orang-orang Quraisy tadi itu memberikan ancaman bahwa kalau kalian tidak mengusir orang-orang Mekah tadi, mengembalikan mereka, maka niscaya kami akan mengirimkan pasukan dan kami akan memerangi kalian. Kemarin kita sudah bahas bahwa bagaimana sempat saat itu orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam di Madinah dikumpulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka sudah siap-siap mengangkat senjata akan memerangi orang-orang Muhajirin. Kemudian didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian akan bertempur dengan saudara-saudara kalian, bertempur dengan orang-orang ahli Madinah juga yang pasti akan melindungi kaum muslimin itu? Kalian akan bertempur dengan saudara kalian, dengan paman kalian, anak paman kalian, karena ancaman orang yang jauh. Padahal kalian tidak lebih lemah daripada orang yang mengancam kalian. Itu bahasanya Rasulullah SAW kepada mereka. Sehingga ketika mendengar argumentasi dari Rasulullah SAW tersebut, maka mereka pun menjadi malu dan kemudian mereka bubar dan tidak jadi memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini contoh bagaimana manuver-manuver yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tetap mengejar orang-orang Islam yang ada di Madinah. Sehingga yang ada suasana saat itu adalah suasana perang. Hubungan yang terjadi antara Madinah dan Makkah saat itu adalah dua komunitas yang berperang, komunitas kaum muslimin dan orang-orang kafir.
Kafir yang di Mekah saat itu adalah kafir harbi, kafir yang memerangi dan diperangi. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka apa yang terjadi? Bapak dan Ibu sekalian, pada kondisi perang seperti ini, maka dalam kondisi peperangan kafir harbi itu halal harta mereka dan halal darah mereka. Jadi kafir harbi, orang-orang yang memerangi Islam, halal darah mereka dan halal harta mereka. Nah, sehingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin melakukan operasi-operasi militer yang tujuannya adalah mengganggu urat nadi ekonomi orang-orang Mekah, yaitu perdagangan ke Syam. Nah, itu selalu kemudian ketika mendengar ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, maka berusaha dihadang oleh kaum muslimin. Sehingga sempat sebelum terjadi peperangan Badar ini, sempat terjadi beberapa kali insiden militer dengan Rasulullah SAW mengirimkan Sariyah. Sariyah itu kelompok kecil dari pasukan operasi militer kecil untuk menghadang. Beberapa kali akan terjadi pertempuran, tapi tidak sampai terjadi pertempuran karena kemudian oleh suku-suku yang ada di sekitar Madinah yang mereka belum masuk Islam, kemudian dihalangi sehingga tidak terjadi pertempuran. Kita tahu bahwa Mekah ini hidup ekonominya karena perdagangan. Dan perdagangan mereka itu yang dikatakan dalam Al-Quran, Rihlat asy-syita'i was-saif, perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Perjalanan ke Yaman dan perjalanan ke Syam. Satu saja ini diputus, maka mereka tidak bisa berdagang. Kenapa? Karena kelihayan orang-orang Mekah ini, mereka pergi ke Syam dengan membawa barangnya orang Yaman dan mereka jual di Syam. Setelah mereka jual, mereka dapat untung, mereka beli barangnya orang Syam, kemudian mereka bawa pergi ke Yaman dan mereka jual di Yaman. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Makkah, dan itu yang menghidupkan ekonomi mereka. Kalau satu jalur ke Syam, di mana jalur ini lewatnya dekat dengan Madinah, harus melewati sekitar Madinah, itu diputus oleh kaum muslimin, maka akan lemah orang-orang kafir Makkah. Disinilah Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini salah satu syariat yang menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya boikot ekonomi itu salah satu cara sunnahnya Rasulullah SAW. Itu ada contohnya, boikot ekonomi kepada musuh-musuh Islam, seperti yang dilakukan sekarang ini, dan sampai sekarang ini masih terjadi dan terus mengemukakan permusuhannya kepada Islam, itu Perancis. Sampai saat ini Perancis tidak berhenti. Di sana mereka masjid-masjid mereka tutup, kemudian tetap mereka mendukung, pemerintah mendukung untuk dibuatnya karikatur-karikatur yang menghina Rasulullah SAW. Karena maka sekarang ini para ulama banyak terus sampai saat ini, kalau kita lihat ya, para ulama dalam apa namanya itu dakwah mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, bahkan di Twitter dan seterusnya, para ulama-ulama tetap apa namanya itu tagar boikot Prancis sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena itu masih dilakukan oleh Prancis. Ini ya kalau kita lakukan ya, maka ini sebetulnya kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi jangan anggap sunnah itu hanya jadi jenggot, celana cingkrang, cuma itu saja sunnah begitu ya. Sunnah itu termasuk dari sini, pembuktian akidah kita, keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wallahi Bapak dan Ibu sekalian, boleh jadi ketika kita akan beli sebuah barang dan kita tahu ini barang Perancis, kita taruh, saya nggak mau karena cinta kepada Rasulullah. Jangan remehkan, boleh jadi ini sebuah amal besar dicatat oleh Allah. Dicatat oleh Allah, bisa jadi ini mengalahkan umrah dan haji kita, bisa mengalahkan sholat tahajud kita. Kenapa? Karena kita buktikan kecintaan kepada Rasulullah itu dengan apa? Saya boikot musuh yang menghina Rasulullah SAW. Baik, kita kembali kepada peristiwa Sirah tadi. Itu adalah salah satu bukti bagaimana Rasulullah SAW melakukan boikot ekonomi kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian ada hal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah SAW demi kestabilan Madinah dan demi melancarkan operasi militer kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa hal tersebut? Bapak dan Ibu sekalian, orang kafir Quraisy itu dahulu
bahkan sebelum peristiwa perselisihan dengan orang Islam, bahkan sebelum munculnya kenabian, mereka itu telah mengikat perjanjian-perjanjian dengan suku-suku, terutama orang-orang Badui yang ada di sekitar Madinah. Nah, mereka berusaha mengamankan jalur ini, jalan ke Syam ini, sehingga mereka ikat perjanjian-perjanjian dengan mereka untuk tidak saling memerangi, untuk perjanjian itu saling membela dan seterusnya seperti itu. Ini kan menjadi masalah buat orang-orang Islam di Madinah. Kenapa? Kalau sampai terjadi pertempuran peperangan dengan orang Quraisy, maka bisa jadi suku-suku yang ada sekitar Madinah itu akan menyerang Madinah. Mereka akan bersatu dan menyerang Madinah. Nah, ini harus diselesaikan. Maka strategi Rasulullah SAW saat itu ada dua. Yang pertama adalah menawarkan perjanjian dengan mereka, bahwa Rasulullah pun mengikat perjanjian dengan mereka, perjanjian untuk tidak saling menyerang, perjanjian untuk saling membela, ya. Seperti misalkan yang Rasulullah SAW lakukan dengan Bani Dhamrah. Rasulullah mengikat perjanjian, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau ada orang memerangi kalian selama bukan peperangan dalam masalah agama, kami akan berikan pertolongan. Dan demikian pula sebaliknya, dan kita tidak saling menyerang. Dan kemudian ditandatangani perjanjian antara Rasulullah dengan Bani Dhamrah, juga dengan beberapa suku yang lain. Apabila ada suku yang membangkang, dan mereka tidak mau mengikat perjanjian, maka suku ini oleh Rasulullah SAW dikirim pasukan dan diperangi. Sehingga ada salah satu suku, ya, kemudian yang diperangi, sehingga mereka kemudian terusir sampai jauh keluar dari Madinah. Dan ini menjadi pelajaran buat suku-suku yang lain. Dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka saat itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menunjukkan superiornya, ya, di Madinah tersebut, bahwa masyarakat kaum muslimin, ya, itu adalah yang paling kuat. Sekarang mereka yang memimpin, dan mengendalikan. Kondisi itu dikendalikan oleh kaum muslimin. Mereka berdamai, kemudian yang ini yang membangkang diusir, yang suku yang lain kemudian menjadi pelajaran buat mereka ketika melihat suku-suku yang diusir tadi itu. Akibatnya apa? Akibatnya maka wilayah tersebut, ya, betul-betul di bawah kekuasaan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ya, ini salah satu strategi yang luar biasa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, ya, pembahasan ini, sekarang kita masuk kepada periode baru dalam dakwah Rasulullah SAW yang belum ada sebelumnya, yaitu periode jihad fisabilillah, periode pertempuran, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ini ketika dahulunya belum ada. Kita ingat kemarin kita sudah bahas secara sekilas bahwa jihad fisabilillah dalam syariat Islam itu dulu tidak langsung diwajibkan, tetapi melewati beberapa fase. Di mana di fase awal, pertama kali dakwah di Mekah, jihad itu dilarang, nggak boleh. Ketika orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami dizalimi, ya Rasulullah, kenapa kita tidak mengangkat senjata? Ya Rasulullah, bukankah kita ini ahlul haq? Kenapa kita tidak mengangkat senjata? Maka jawaban Rasulullah SAW saat itu, isbiru fa inni lam u'mar bil qital. Sabarlah kalian karena saya belum diperintahkan untuk berperang. Kemudian marhala at-thaniyah, ya, al-marhala at-thaniyah, marhala yang kedua adalah diizinkan untuk berperang ketika diperangi. Jadi kalau diperangi boleh membela diri, boleh tidak, diizinkan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi, diizinkan kepada mereka untuk membalas, untuk berperang. Kemudian marhala yang ketiga dari jihad fisabilillah itu adalah diwajibkan bagi yang diperangi untuk
membalas. Kalau tadi diizinkan, sekarang diwajibkan. Itu dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, marhalah yang ketiga ini diwajibkan buat orang diperangi untuk membalas pemerangi. Kemudian marhalah yang keempat, yaitu marhalah diperintahkan untuk memerangi semua kekuatan kafir, baik mereka yang memerangi ataupun yang mereka tidak memerangi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah berfirman, "Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Ya, perangilah orang-orang musyrik itu semuanya secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Maka apa maksudnya memerangi semua orang-orang kafir di sini? Bapak dan Ibu sekalian, kekafiran itu ada dua. Kafir i'tiqadi, kafir keyakinan. Keyakinannya dia kafir, nggak mau beriman, menolak syariat Allah. Nah, ini yang pertama. Dan ini sifatnya individu-individu. Tapi ada kekafiran yang kedua. Ini yang seringkali kita lihat, kita baca dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang kafir itu, selain mereka kafir, apa? Allah sebutkan banyak dalam banyak ayat, yasudduna an sabilillah, yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi nggak cukup dengan kekafiran dirinya sendiri. Ya. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka mengharapkan kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir. Fatakununa sawa, sehingga kalian sama mereka sama-sama kafirnya. Mereka nggak suka melihat din Allah ini tegak. Tapi mereka menghalangi jalan Allah, menghalangi dakwah. Nah, biasanya ini tidak dilakukan oleh individu-individu, tetapi ketika mereka memiliki kekuatan, mereka berkumpul memiliki kekuatan, ya, dengan pasukannya, dengan kekuatan yang mereka miliki, maka mereka lakukan yasudduna an sabilillah. Mereka halangi orang dari jalan Allah. Nah, kafir yang kelompok kedua ini, yasudduna an sabilillah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qatilul musyrikina kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara memeranginya? Dalam Al-Quran katakan, setelah kalian akan taklukkan sebuah wilayah, kemudian kalian dakwahi penduduk di wilayah tersebut. Setelah kalian taklukkan wilayah di mana kekuatan kafir sudah hilang, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah penduduk yang tipe kafirnya, tipe kafir yang pertama tadi, kafir secara i'tiqad saja, mereka menolak Islam. Nah, kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dakwah. Ya, ad-da'wah bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dakwahi dengan baik, dinasihati. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah. Enggak masuk Islam, enggak apa-apa. La ikraha fid din, enggak boleh dipaksa masuk Islam. Enggak ada paksaan. Jadi setelah tadi kemarin mengangkat pedang, menghancurkan kekuatan, maka setelah itu menghadapi individu-individu kafir tidak ditodongkan pedang untuk masuk Islam, enggak. La ikraha fid din. Tapi dengan dakwah. Tapi apa? Kekuatan yang menghalangi dakwah itu sampai kepada mereka sudah tidak ada. Ya, mereka sudah menerima dakwah utuh. Perkara mereka terima, nggak terima, la ikraha fid din. Nah, setelah itu ditaklukkan, apa yang kemudian menjadi kewajiban? Menaklukkan wilayah yang berikutnya yang masih dikuasai kekuatan kafir. Nah, itu terus dilakukan. Itulah yang membuat orang Islam dahulu sampai ke Eropa. Ya, setelah mereka selesaikan Jazirah Arab, mereka merambah kemudian kemana? Ke Afrika. Afrika mereka taklukkan, selesai Afrika sampai ujung Maroko, sudah di depannya laut. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana menyeberangi laut ini sampai ke Eropa? Akhirnya mereka taklukkan Andalusia. Dan itu yang terus mereka lakukan seperti ini. Ini ya,
perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mulai tahun kedua Hijrah ini mewajibkan untuk berjihad. Untuk berjihad, mengangkat senjata. Maka pembahasan setelah tahun kedua Hijriah ini akan banyak, pembahasan kita adalah tentang dari sebuah peperangan kepada peperangan yang lainnya, penaklukan kepada penaklukan yang lainnya, penyebaran Islam, yang mana penyebaran Islam itu dengan dua. Yang pertama saat itu adalah dengan pedang, ya, dengan kekuatan, menaklukkan kekuatan kafir, dan setelah itu dengan ilmu dan dakwah. Maka kita akan banyak menyaksikan ini. Di mana sebelum itu kita akan tidak menyaksikan. Bahkan kemarin sudah saya sebutkan, total peperangan di masa Rasulullah SAW hidup itu ada 65 kali. 65 kali, bayangkan bahwa ada muslim. Dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun ada 65 kali peperangan. Berarti rata-rata berapa? Rata-rata 6 sampai 7 kali satu tahun peperangan. Untuk satu peperangan bisa jadi membutuhkan perjalanan 2 bulan 1 bulan. Berdiam di sana 2 bulan 3 bulan. Artinya apa? Masya Allah. Setelah tahun 2 Hijriah ini para sahabat nggak ada yang istirahat. Nggak ada yang istirahat. Setelah tahun kedua Hijriah ini para sahabat mereka adalah pejuang-pejuang yang mereka Masya Allah datang pulang ke rumah sebentar berangkat lagi. Nah, dengan ini kita bisa membayangkan betapa perjuangan para sahabat itu luar biasa untuk menyebarkan Islam. Dari 65 kali peperangan itu 28 adalah ghazwah. Ghazwah artinya apa? Artinya Rasulullah ikut dalam peperangan itu. 28. 37 kali adalah syariah. Syariah artinya apa? Bahwa Rasulullah tidak ikut dalam operasi militer tersebut. Itu jumlah total peperangan selama Rasulullah SAW. Dan semangat para sahabat untuk berjuang di jalan Allah luar biasa. Kenapa? Karena Allah jadikan orang-orang yang berjuang itu pahalanya luar biasa. Dan orang-orang yang meninggal di jalan Allah luar biasa. Baik, kita kembali kepada peristiwa Badar. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terselesaikan masalah-masalah dengan suku sekitar, sudah tidak ada masalah. Sampai pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada kafilah dagang Quraisy yang jumlahnya besar sekali, nilainya itu mahal sekali, besar sekali, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika Rasulullah SAW mendengar kafilah ini di Syam dan akan balik ke Mekah, maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para orang-orang Madinah, "Hadihi 'iru Quraisy, hadihi 'iru Quraisy, fiha amwalahum fakhruju ilaiha." Ini ada kafilah dagang Quraisy, ya, harta mereka banyak, ayo kita keluar dan kita cegat mereka. Ini kita sudah mulai memasuki pembahasan perang Badar sekarang. Jadi kalau kita bahas perang Badar, itu nanti kita akan bahas kondisi sebelum perang, ya, dan kondisi saat peperangan, dan kondisi setelah peperangan. Itu akan kita bahas semuanya. Kenapa? Karena di perang Badar ini, Masya Allah, ini ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa pentingnya dalam peperangan Badar. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seorang sahabat yang bernama Basbas bin Amru untuk melakukan operasi intelijen, keluar melihat sampai di mana kafilah itu, ya, melihat kekuatan mereka, memata-matai mereka. Nah, kafilah dari Abu Sufyan ini itu dikawal oleh 30 orang. Maka Rasulullah SAW
Karena yang dituju ini adalah mencegat kafilah ini dan kekuatannya itu adalah 30-40 orang, maka Rasulullah pun ketika keluar dari Madinah tidak melakukan mobilisasi kekuatan total untuk berperang dengan orang Quraisy. Ya, ini hanya menghadang kafilah dagang yang dikawal oleh 40 orang. Maka Rasulullah pun hanya mengatakan, ayo kita keluar. Dan ketika itu ada beberapa sahabat yang mendengar, yang tahu, berangkat. Tapi banyak juga sahabat yang nggak tahu. Kenapa? Karena saat itu sifatnya bukan mobilisasi seluruh kekuatan Madinah. Sehingga ada beberapa sahabat yang tertinggal. Kenapa? Karena nggak tahu bahwa Rasulullah SAW berangkat. Tetapi yang tahu mereka berangkat. Maka kemudian mereka berangkat. Berangkatlah pasukan tadi, di mana jumlah mereka ada perbedaan riwayat. Imam Bukhari mengatakan jumlah mereka 300 dan belasan. Ya, Salatania wa bid'atu asyr. Bid'ah itu kalau dalam bahasa Arab artinya angka di atas 2, di bawah 10, antara 3 sampai 9 itu bid'ah. Nah, bisa 13, bisa 14, bisa 15, bisa sampai 19. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim mengatakan jumlah mereka adalah 319 kaum muslimin tadi. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan jumlahnya adalah 340. Ala kulli hal, dari semua riwayat ini ya yang kuat adalah belasan, 300 sekian belas ya. Atau kalau kita ambil yang 340 berarti jumlah mereka adalah 300 lebih ya, tapi di bawah 350 orang. Itu jumlah pasukan yang hadir dalam peperangan Badar. Itu pun belum nanti Rasulullah SAW dalam perjalanan itu ketika sudah pasukan bergerak keluar dari Madinah, baru keluar di perbatasan Madinah, Rasulullah menghentikan pasukan dan kemudian Rasulullah memeriksa semua pasukan. Ketika Rasulullah SAW memeriksa semua pasukan, ada di antara orang-orang yang dikembalikan oleh Rasulullah ke Madinah. Di antara mereka yang disuruh pulang sama Rasulullah SAW ke Madinah itu adalah pertama karena belum cukup umur. Seperti siapa? Seperti Al-Bara bin Azib, atau juga seperti Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Karena terlalu kecil, jadi umur mereka mungkin masih 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, masih begitu umurnya. Tapi sudah mau perang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, coba kita renungkan ini menarik sekali fenomena ini. Mereka masih kecil, tapi mereka berusaha untuk ikut perang. Abdullah bin Umar menceritakan apa? Ketika berangkat itu, waktu dihentikan oleh Rasulullah, kalau Rasulullah melihat sana, aku bersembunyi di sebelah sini. Ya, kalau lihat sana, Rasulullah bersana, aku bersembunyi di balik orang-orang begitu. Supaya apa? Aku takut dipulangkan oleh Rasulullah. Jadi dia merasa bahwa dia masih kecil dan dia takut dipulangkan oleh Rasulullah. Gitu. Aku takut dipulangkan oleh Rasulullah. Tapi dia ketangkap juga oleh Rasulullah SAW. Gitu. Sehingga dipulangkan. Dan ketika dipulangkan, mereka menangis. Mereka menangis. Kenapa kami dihalangi untuk jihad fisabilillah? Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira masyarakat seperti ini bisa dikalahkan nggak? Anak kecilnya saja rindu jihad. Anak kecilnya rindu membela agama Allah. Bayangkan. Di sini kita lihat luar biasa tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Anak kecil punya ghirah yang luar biasa untuk membela agama, bahkan siap mengorbankan jiwanya di jalan Allah. Dan yang lebih menarik lagi, Bapak dan Ibu sekalian, di pasukan Badar ini ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa? Ayahnya Abdullah bin Umar. Jadi ayahnya pun, ya, dia tidak melarang, tidak melarang anaknya ini untuk membela agama Allah. Sampai baru Rasulullah yang memulangkan mereka. Nanti kita akan lihat di peperangan Uhud pun terjadi hal yang sama seperti ini. Bahwa anak-anak itu berduyun-duyun untuk membela agama Allah. Masya Allah. Nah, masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang tidak bisa dikalahkan. Nanti akan kita lihat, ya, kalau nanti suatu saat kita akan membahas tentang sejarah Andalusia.
persis bahwa mereka Muslim. Jadi ketika pasukan kaum muslimin terus maju di Eropa, mengalahkan sampai udah perbatasan Perancis, sampai kemudian terhenti pada peristiwa pertempuran Balatus Syuhada. Lalu terhenti. Ya, kita lompat jauh ke peristiwa Andalusia. Tapi ada peristiwa yang hampir sama dengan ini. Saat itu, kemudian kondisi yang terjadi adalah kaum muslimin menguasai wilayah tertentu, dan wilayah ini masih di bawah orang-orang Nasrani, kekuatan salib. Yang terjadi apa? Terjadi suasana hubungan perang, sehingga masing-masing berjaga di perbatasan dan masing-masing menunggu kesempatan untuk menaklukkan musuh. Pemimpin orang salib itu menunggu kapan saatnya akan menyerang kaum muslimin, dan kemudian dia kirimkan mata-mata untuk masuk ke wilayah itu, kaum muslimin. Ketika dia masuk wilayah kaum muslimin, kemudian dia menemukan seorang anak usia belasan menangis. Kemudian ditanya, kenapa ada masalah apa kamu kok menangis? Apa jawaban anaknya? Aku mau bergabung dengan pasukan jihad fisabilillah, berjaga-jaga di perbatasan. Dilarang sama ibuku, nggak boleh. Padahal aku mau ke sana, kepingin untuk berjihad. Terus kenapa ibu mau melarang? Karena aku belum selesai hafalan Al-Quran. Aku belum hafal Al-Quran, sama ibuku nggak boleh, suruh menyelesaikan dulu baru boleh gabung. Ini mata-mata langsung pulang. Dia berkata kepada rajanya, belum saatnya kita menyerang mereka. Belum waktunya kita serang mereka. Anak kecilnya masih seperti itu. Akhirnya, dan itu masa panjang itu, saat itu. Masa panjang, kita tahu masa di Andalusia kaum muslimin, masanya panjang sekali. Sampai pada suatu saat, kemudian terjadi seperti itu juga. Ya. Mata-mata ini sama menemukan kondisi kaum muslimin, ya, di mana anak-anak remajanya kelihatan sedih. Ditanya, kenapa kamu sedih? Kemudian dijawab oleh anak-anak remaja itu, ya saya sedih. Ya, saya mau minta ini, minta itu, tapi orang tua saya nggak mau membelikan. Ya, orang tua saya nggak mau ini. Saya menginginkan kendaraan ini, saya menginginkan ini. Artinya sekarang ini sudah orientasinya dunia, sudah mulai masuk ke kehidupan glamor, sudah nggak ingat lagi untuk jihad dan seterusnya. Nah, kemudian dia kembali, sekarang saatnya kita serang. Nah, kita tahu bagaimana kemudian Andalusia itu hancur dan kemudian jatuh kembali ke tangan. Di sini kita bisa pelajaran penting. Kekuatan kaum muslimin itu adalah, diantaranya adalah kekuatan pendidikan. Kekuatan kaum muslimin itu adalah kekuatan tarbiyah. Bagaimana kita mentarbiyah anak-anak generasi muda itu, mereka punya semangat untuk membela Islam, punya militansi yang besar. Ini luar biasa kekuatan dalam tengah umat. Ini kita saksikan pada tubuh masyarakat sahabat itu. Anak kecilnya ketika dia ditemukan Rasulullah berjihad, disuruh pulang, dia nangis. Dia menyesal. Nah, ini pertama, kelompok yang dipulangkan Rasulullah dalam perjalanan menuju Badar, yaitu mereka-mereka yang nggak cukup umur. Dan kita tahu Abdullah bin Umar ini adalah salah seorang ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat Abdullah bin Umar. Kita tahu ada beberapa Abdullah yang menjadi ulamanya sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin As. Ada 4. Abdullah bin Umar seorang ulama sahabat yang meriwayatkan hadis, seorang yang alim, Abdullah bin Umar. Tapi kealiman sebagai seorang anak yang pandai dan rajin, kalau sekarang mungkin anak yang prestasinya tinggi dalam sekolah, itu tidak membuat dia punya giro yang rendah terhadap din. Sehingga ketika ada panggilan jihad, dia berangkat. Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana tarbiyah itu memadukan, ya, semangat giro, tapi pada saat yang sama juga menggarap al-fikriyah, kuwatil fikr, kekuatan berpikir dan kekuatan akal mereka. Kemudian yang kedua, yang dipulangkan oleh Rasulullah SAW, akan dipulangkan, asalnya disuruh pulang, yaitu ada di tengah, ini ada fenomena yang lucu, ada di tengah-tengah kaum muslimin seorang musyrik. Seorang musyrik mau gabung ikut dalam perang Badar. Ternyata ketika ditanya, loh, kamu kan belum masuk Islam, kamu masih musyrik, kok kamu ikut? Kata dia, habis gimana? Ini kaum saya perang, kok saya diam? Ya saya mau ikut perang, katanya dia, membela kaum saya. Kemudian kata Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, "Irji', pulanglah kamu. Ya. Falan asta'inu bi musyrik." Aku tidak minta pertolongan dari orang musyrik. Kata Rasulullah SAW, aku tidak minta pertolongan dari orang musyrik. Kamu pulang. Kata orang itu, dia merengek-rengek kepada Rasulullah. Tidak, biarkan aku ikut ya Rasulullah. Tidak, kamu tidak boleh. Ya. Kamu tidak boleh ikut kecuali kamu masuk Islam. Akhirnya apa? Orang ini masuk Islam. Akhirnya orang ini masuk Islam dalam perjalanan menuju Badar. Dan dia menjadi seorang sahabat yang Masya Allah luar biasa. Cuma dalam kitab-kitab silat tidak disebutkan siapa namanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di daerah Badar. Ketika sampai di daerah Badar, kemudian dalam masa perjalanan ini dan dalam pergerakan ini tadi, sambil menunggu datangnya kafilah Abu Sufyan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menyebarkan mata-mata untuk melihat apa yang terjadi. Dan hal yang sama dilakukan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mendengar pula bahwa orang-orang Madinah keluar dengan pasukannya dan akan menghadangnya. Didengar oleh Abu Sufyan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan ketika tahu bahwa dia dihadang, maka dia memutar arah, dan dia kemudian lewat jalan yang di daerah pesisir, menjauh dari jalan yang biasa dilalui. Kemudian Abu Sufyan tidak yakin apakah bisa lolos atau tidak dari pasukan Madinah. Karena itu kemudian Abu Sufyan mengirimkan utusan dari mereka, satu dari mereka suruh jalan duluan memberi kabar ke Mekah, yaitu seseorang yang bernama Amru bin Damdam. Amru bin Damdam kemudian masuk dia ke Mekah, memberikan kabar kepada orang Mekah. Dan cara Amru bin Damdam memberikan kabar kepada orang Mekah itu betul-betul dia lakukan dengan cara yang provokatif sekali untuk membangkitkan semangat orang Mekah. Dia masuk dengan baju yang dia sobek-sobek, dan kemudian kan onta yang dia tunggangi itu dia lukai hidungnya sehingga dengan onta yang berdarah-darah. Kemudian dia berteriak, "Wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, sekarang waktunya kalian membela diri kalian, harga diri kalian," dan seterusnya. Sesungguhnya kafilah Abu Sufyan sekarang dihadang oleh Muhammad bersama kawan-kawannya. Keluarlah kalian, belalah kehormatan kalian. Nah, seperti itu dia berteriak. Sehingga kemudian penduduk Makkah pun berkumpul, dan akhirnya tokoh-tokoh Makkah memutuskan ini waktunya kita memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Dan ini waktunya kita tunjukkan kepada orang-orang di Jazirah Arab kekuatan Quraisy. Kita akan perangi mereka, kita akan hancurkan dan kita akan bunuh Muhammad dengan para sahabatnya. Dan setelah itu kita akan berdiam di Badar selama 3 hari untuk berpesta di sana agar diketahui oleh orang-orang Arab, seluruh Jazirah Arab, tentang kekuatan kita. Dan setelah itu ini memberi pelajaran kepada orang-orang semuanya, tidak ada yang mengganggu kafilah dagang kita. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian mereka menghimpun kekuatan mereka sepenuhnya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Tadi kaum muslimin keluar dari Madinah tanpa mobilisasi kekuatan. Kenapa? Karena yang akan dihadapi siapa? Yang akan dihadapi adalah kafilah dagang. Sekarang orang-orang Quraisy dia menghimpun seluruh kekuatan mereka, sehingga kemudian keluar dari Mekah pasukan yang berjumlah 1.100 atau 1.200, katakan seperti itu. Kita lihat, kaum muslimin 300, di sini 1.200. Kurang lebih 3 sampai 4 kali lipat lebih besar dari kaum muslimin. Yang kedua, kaum muslimin keluar dari Madinah dengan persenjataan seadanya. Kenapa? Karena yang akan dihadapi adalah kafilah dagang. Sementara orang-orang Quraisy keluar dengan kekuatan penuh dengan apa? Bahwa mereka akan perang. Akan berbeda ketika orang menyiapkan perang dengan menyiapkan operasi militer hanya menghadang kafilah dagang. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW mendengar bahwa orang-orang kafir itu telah datang,
Mereka mendengar bahwa orang-orang Quraisy keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Apakah sekarang tetap akan kita hadapi? Ataukah lebih baik kita hindari, kita pulang saja ke Mekah? Kemudian turunlah wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk tetap menghadapinya. Dan cerita ini semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati asy-syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kalian dua pasukan, dan sebetulnya kalian menginginkan pasukan yang tidak memiliki senjata, yaitu kafilah dagang, tetapi kemudian Allah benturkan kalian, hadapkan kalian dengan pasukan yang besar tadi, ya, yang sebetulnya kalian tidak menginginkan untuk berhadapan dengan mereka, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ingin menunjukkan al-haq itu jaya, dan Allah ingin mematahkan rencananya orang-orang kafir. Baik, ya, sampai di sini ya, ini baru kita sampai pada muqaddimah, ya, akan terjadinya peperangan Badar, dan nanti apa yang terjadi, ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan masalah internal di pasukan, yang sebagian pasukan menginginkan pulang dan sebagian pasukan ingin tetap berperang, ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mensyurakan itu dengan para sahabat yang lain, dengan orang-orang Ansor dan seterusnya. Insya Allah itu akan menjadi tema kajian kita yang akan datang, termasuk juga bagaimana apa yang terjadi pada detik-detik terakhir sebelum peperangan, ya, bagaimana nanti akan ada syaitan dari bangsa jin yang menyerupai manusia dan ikut di dalam pasukannya orang kafir Quraisy, ya, bagaimana apa yang terjadi dan seterusnya. Insya Allah itu akan menjadi pembahasan kita pada detik-detik pembahasan perang Badar, dan mungkin perang Badar ini membutuhkan mungkin 2-3 kali pertemuan untuk membahasnya sampai selesai, ya. Dan yang menarik lagi bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan, dan persis perang Badar ini pun terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar ini terjadi di dikatakan dalam sejarah tanggal 12 Ramadan. Berangkatnya Rasulullah SAW keluar dari Madinah itu tanggal 12-13 Ramadan. Baik, insyaallah itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabat ini bisa membangkitkan semangat kita, ya, bisa lebih memberikan teladan kepada kita bagaimana seharusnya berjuang membela Islam. Allah alam, ada sebelum tutup ada diskusi atau itu di Andalusia, peristiwa di Andalusia. Gak ada ketentuan seperti itu, tetapi maksudnya di sini, ini kan masih anak-anak, jadi sebetulnya dia belum wajib untuk ikut perang, gitu. Tapi dia ingin minta kepada ibunya, bolehkan saya perang, gitu. Tapi ibunya bilang, kamu belajar dulu, gitu. Ya, kamu belajar dulu, kamu belum selesai belajar dulu. Tentang apakah ada ketentuan, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga mau menegaskan apa? Ada bentuk pendidikan, sistem, bahkan ini sistem pendidikan yang diterapkan oleh salafus saleh. Sistem pendidikan anak. Nah, sistem pendidikan anak itu yang sekarang ini harus kita hidupkan lagi meniru salafus saleh. Apa sistem pendidikan anak? Yaitu yang namanya ta'limus sibyan, yang dahulu juga disebut dengan kutab. Nama kutab atau ta'limus sibyan itu adalah bagaimana mendidik anak, mulai anak usia mumayyiz, ketika anak itu sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai mengerti sedikit, mengerti bahaya. Kira-kira berapa usia mumayyiz? Usia mumayyiz itu
kata para ulama adalah sekitar 6 sampai 7 tahun. Tapi disepakati nggak akan lebih dari 7 tahun. 7 tahun sudah pasti mumayyiz. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan 7 tahun sudah harus diajari sholat. Nah, kemudian sampai berapa lama? Sampai anak ini akil balik. Tujuannya apa? Tujuannya menyiapkan anak ini ketika dia akil balik. Karena akil balik itu artinya apa? Artinya dia sudah langsung berhadapan dengan Allah, dicatat oleh malaikat amalnya. Kalau dia maksiat, dicatat maksiat. Kalau dia berdusta, dicatat sebagai dosa. Kalau dia tidak mengamalkan kewajiban, dosa. Nah, dia sudah langsung berhubungan dengan Allah, tidak ada lagi orang tua di situ. Tapi dia langsung bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu usia mumayyiz. Usia balik. Ya, usia balik. Dan itu kurang lebih sekitar berapa? 12, 13, 14. Itu sudah dalam Islam, anak itu sudah dewasa, usia 14. Anak itu ketika akil balik sudah dewasa dan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah. Ketika usia itu, maka dia tanggung jawab penuh, maka tugas orang tua adalah menyiapkan agar anak ini ketika dihisab oleh Allah di malaikat nanti dia sudah siap. Dia sudah siap, dia tahu kewajiban, dia sudah tahu dan ilmu-ilmu yang harus dia ketahui sudah tahu. Nah, disinilah biasanya anak-anak dahulu yang bakat jadi ulama, yang bakat jadi apa namanya itu memperdalam ilmu, itu sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Yang bakat. Kalau yang nggak bakat, dia nggak selesai, mungkin 10 juz, 5 juz, mungkin ya sepertiga, seperempat, nggak masalah. Kalau dia nggak bakat, nanti dia dikembangkan sesuai bakatnya. Setelah masa pendidikan kutab tadi itu. Kembangkan dengan apa? Mungkin mau jadi pengusaha, dia mau menjadi ilmuwan di bidang lain dan seterusnya, atau dia menjadi pejuang yang ke arah militer dan seterusnya. Tapi persoalan akidah sudah selesai, diajari di mana? Pada saat pendidikan anak. Persoalan ilmu dasar tentang hal-hal yang wajib diketahui sudah selesai, semuanya sudah selesai di situ. Nah, setelah itu baru dia kemudian melanjutkan berjuang, melanjutkan menjadi pedagang, ilmuwan, atau kalau dia bakat menjadi seorang ulama, maka dia bakat. Nah, yang bakat jadi ulama biasanya sudah selesai hafalan Qur'annya. Ya mungkin di situ Pak Agung. Jadi ibu tadi mungkin sayang dia melihat ini mau berjuang belum selesai ini hafalannya. Maka diminta harus menyelesaikan dulu hafalan. Insyaallah. Baik, insyaallah kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka